Puji Tuhan. Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang sering sebetulnya tema ini saya ajarkan sama saudara. Saya mau bicara sama saudara, temanya adalah obedience, ketaatan. Saya nggak tahu dalam 2 tahun lebih tentang pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan sama saudara, berulang-ulang saya bicara soal ketaatan. Kenapa? Karena memang intisari Alkitab, lihat ya, isunya Alkitab, intisarinya dari Kejadian sampai Wahyu, itu beritanya tentang apa? Ketaatan. Cuma 2 berita sebetulnya, pemberontakan, ketaatan, gelap, terang. Kerajaan Allah, kerajaan kegelapan. Anda mau pilih mana? Ruang hati kita nggak boleh kosong. Ya, kalau hati kita nggak diisi kerajaan Allah, berarti kerajaan dunia atau iblis. Anda mau taat atau memberontak? Isi Alkitab Kejadian sampai Wahyu cuma 2 kok, pemberontakan dan ketaatan. Nah, saya mau bawa saudara tentang berita pengajaran firman tentang obedience, ketaatan, tentu dalam angle yang berbeda, ya, cara pandang yang berbeda. Firman itu hidup. Ya, meskipun ayat yang sama, tema yang sama, selalu Tuhan kasih yang baru cara pandang pada setiap kita. Mari sama-sama kita baca Amsal 22 di ayatnya yang ke-6, saudara ya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Ini pun ayat sering kita baca barangkali ya, terutama di sekolah-sekolah minggu sering dibaca ini ayat. Amsal 22 ayat yang ke-6 atau pelajaran rumah tangga, pernikahan orang tua dengan anak. Tapi mari kita baca ini tentang ketaatan. 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sebelum saya menerangkan, menjelaskan ayat ini, kalimat kata dalam ayat ini, hal pertama ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Lihat PowerPoint yang pertama untuk saudara. Salah satu pola hidup Kristen, saya bicara tentang pola hidup Kristen. Kekristenan yang kita jalani harus punya pola. Orang gak punya pola bingung loh. Bingung, nubruk-nubruk, nyasar-nyasar. Seruduk sana, seruduk sini karena gak punya pola. Mau bikin apa ya? Kerja gak punya pola, bingung. Saya bicara pola hidup Kristen. Makanya saya tulis statement yang pertama begini. Salah satu pola hidup Kristen yang penting, bahkan yang terpenting dalam kekristenan kita adalah obedience, adalah ketaatan. Saya ulang saudara ya, bahwa hidup Kristen yang kita jalani harus punya pola hidup ketaatan. Pola ketaatan itu pola kekristenan kita harus punya pola. Orang hidup harus punya pola. Kalau gak punya pola bagaimana dong? Anda mau lakukan apa? Anda mau buat apa? Visi ke depan apa? Anda mau kerja apa? Gak punya pola. Bingung saudara. Bingung nanti Anda jangan-jangan gak buat apa-apa, gak punya pola hidup. Apalagi bicara iman Kristen. Ingat, puncak kekristenan kita, atau lebih tepat tujuan iman Kristen kita ikut Yesus, itu puncaknya adalah serupa segambar dengan Kristus. Gak gampang loh. Apalagi kalau Anda gak punya pola, berantakan deh. Kristen gak punya pola hidup ketaatan, kacau deh. Pola hidup ketaatan, obedience ini penting. Orang bikin baju saja, mau bikin blus, mau bikin rok, mau bikin kemeja, mau bikin jaket, mau bikin celana panjang. Seorang penjahit sebelum dia bikin kemeja dan segala macam harus punya pola dulu, membangun pola dulu. Nanti ketika menggunting kainnya harus sesuai pola. Lah kalau guntingnya nggak pola, mau jahit apa? Ini mau bikin kemeja atau bikin celana panjang? Mau bikin jaket atau bikin blus? Ini menjahitnya harus sesuai pola. Mau bikin kemeja, polanya ya kemeja. Mau bikin blus, ya polanya blus. Harus ada pola. Sehingga pada waktu menggunting kainnya, nggak salah, nggak mubazir. Orang katakan, nggak terbuang, main potong saja. Ya pasti di sampah dibuangnya. Atau pakai lap. Karena guntingnya nggak pakai pola, berantakan. Nggak ngerti yang digunting, yang dikerjakan. Semua mesti punya pola. Air minum ini saja, ya. Ini harus ada pola. Maksudnya gelasnya, maksud saya saudara ya. Gelas air minum ini harus ada pola. Biji plastik masuk ke dalam pabrik. Itu begitu keluar seperti polanya, maksudnya apa? Oh jadi gelas kayak gini. Ini ada pola, makanya ada gelas. Anda kalau pakai sepatu,
Anda boleh saja ya, saya bilang, saya kasih contoh dulu. Pandangan-pandangan supaya ngerti pola hidup ketaatan. Harus terbiasa dengan pola. Nggak membangun pola, ambiar kekristenan kita. Harus membangun pola ketaatan. Pola itu kebiasaan, contoh kehidupan. Anda boleh uang banyak. Anda beli sepatu yang mahal, semacam merek Italiano, punya Itali mahal mungkin. Tapi pada waktu Anda pakai, jalan gitu. Waktu dicoba pas. Tapi ternyata pada waktu Anda pakai keseharian gitu ya, pakai jalan nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Padahal mahal loh Pak, merek bikinan Italiano gitu mungkin orang katakan. Tetapi pada waktu Anda pakai jalan tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Sepatu mahal loh, jutaan bahkan puluhan juta. Karena duit Anda banyak. Kenapa nggak nyaman di kaki saudara? Padahal mahal, puluhan juta. Karena sepatu Itali saudara nggak sesuai dengan pola kaki saudara. Bisa nangkep ya? Menurut saya lebih baik, ini menurut saya saudara ya, lebih baik pakai sepatu buatan dalam negeri Cibaduyut, Bandung, dipakai nyaman keseharian, ke kantor enak, ke gereja jalan enak gitu ya. Lebih baik pakai yang sesuai dengan pola kaki kita. Karena Anda punya sepatu mahal merek Italiano tadi, karena nggak nyaman, ya Anda taruh. Sekali-kali saja kita pakai, acara pesta kita pakai, kita keluarin, mahal kok, bagus kelihatan mahal. Kita pakai tapi dalam bukan keseharian barangkali. Dipakainya nggak enak di kaki. Kenapa nggak enak? Nggak pas dengan pola kaki. Pakai sepatu saja butuh pola. Semua butuh pola saudara ya. Nah saya mau tunjukkan sama saudara sebelum saya lanjut. Ya, kekristenan kita itu harus membangun yang namanya pola hidup ketaatan. Harus punya pola. Gak cukup ada jadi orang Kristen. Ya, gak cukup hanya ibadah ke gereja. Gak cukup Anda aktif melayani. Jangan salah tangkap saya berkata gak perlu pelayanan. Enggak loh. Gak perlu aktif ke gereja. Harus aktif, harus setia. Tapi gak cukup. Saya ulang, kekristenan kita nggak cukup ke gereja. Kekristenan kita nggak cukup hanya berdoa. Kekristenan kita tidak cukup hanya aktif melayani. Tapi harus membangun pola hidup ketaatan. Pola ketaatan harus kita bangun. Apa jadinya Anda cuman ke gereja, cuman melayani. Tapi nggak punya pola ketaatan, neraka nanti. Hancur nanti, seruduk sana, seruduk sini, nggak ngerti apa-apa. Tabrak sana, tabrak sini. Yang benar Anda bilang salah. Yang haram Anda bilang halal. Yang suci Anda bisa bilang itu najis. Kenapa? Nggak punya pola ketaatan, ngawur hidup kita. Cuman ibadah, tapi nggak punya membangun pola hidup ketaatan. Pagi ini yang saya ingin sampaikan sama saudara, Bapak Ibu Saudara, dalam iman kekristenan kita bahwa kita harus membangun yang namanya pola hidup obedience. Pola hidup ketaatan itu penting. Gak cukup melayani kayak saya. Saya melayani khotbah bisa tapi gak punya ketaatan. Hancurlah hidupku. Ini yang saya maksudkan. Nah kita lihat dulu ayat ini. Amsal 22 ayat 6, saya baca ya. Perhatikan ayat ini, langsung secara pendek saya artikan terangkan sama saudara. Didiklah. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, kata didiklah disalin dengan kata train up, training, train up, latihlah, pelatihan. Ya, latihlah, didiklah, atau terjemahan yang lain. Tadi sebelum saya ke sini saya sempat baca diterjemahkan lain dikata biasakanlah. Penting ya kalimat-kalimat awal ini ya. Kata didiklah adalah latihlah, mesti ada pelatihan. Kata didiklah juga terjemahan lain adalah biasakanlah. Ini bicara habit. Biasakanlah itu bicara kebiasaan, pola hidup yang terus menerus kita buat itu jadi habit, jadi kebiasaan, pola hidup. Didiklah itu bicara pola. Biasakanlah, latihlah orang muda atau anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada kata menurut jalan yang patut baginya. Patut, bilang sama-sama saya, patut. Apa sih artinya patut? Patut itu yang sebenarnya. Jalan yang patut. Jadi biasakanlah latih anak-anak kita di jalan yang patut baginya. Patut bagi Tuhan, bukan patut bagi anaknya kita.
Patut itu, coba Anda lihat screen saja ini supaya gampang ya. Kata didiklah tadi, latihlah ya, traininglah, biasakanlah orang muda atau anak-anakmu, anak kita di jalan yang patut. Patut itu artinya yang seharusnya, di jalan yang sebenarnya. Apalagi ini bicara habit, karena bicara biasakanlah anak muda kita di jalan yang sebenarnya, didik di jalan yang sepatutnya, ya sepantasnya gitu. Bukan menurut jalan yang bukan dia mau. Ini penting loh saudara ya. Karena jujur kalau kita bicara, sebelum saya terangkan pola hidup ketaatan, jujur anak-anak kita ini apa saudara ya istilahnya. Kita membesarkan anak kita di zaman sekarang ini, itu kita nggak kenal dengan dunia di luarnya mereka. Dunianya dunia Google kan gitu ya. Dunianya dunia yang kita nggak paham gitu. Makanya kesempatan di rumah ketika dekat sama kita, kita mesti latih mereka, biasakan mereka, anak-anak kita di jalan yang patut, di jalan yang sebenarnya, di jalan yang seharusnya, bukan jalan yang dia mau. Itu tadi jalan yang dia mau yang kita nggak kenal di luar sana, di dunia maya. Aduh, kita nggak bisa ngikutin mereka, saudara ya. Makanya di rumah mesti ada pelatihan. Nah, maksud saya ayat ini bukan hanya berlaku buat anak-anak kita dong. Ini berlaku juga buat kita. Karena ternyata kata biasakanlah dengan pola hidup yang seharusnya jalan Tuhan. Ini bicara habit, ini bicara kebiasaan di mana kita harus taat. Lihat poin berikutnya bahwa kekristenan, ini penting saudara ya. Bukan sekedar ibadah. Ini yang saya bilang tadi. Kekristenan itu bukan sekedar ibadah, tetapi kekristenan itu adalah bagaimana, perhatikan, pola Tuhan masuk dalam diri kita. Pola Tuhan harus ada dalam hidup kita. Coba bayangkan kita orang Kristen percaya sama Yesus, pola Yesus gak ada dalam diri kita. Pola hidup Tuhan gak masuk dalam diri kita. Kita jadi pengikut Tuhan yang bagaimana? Saya mau tunjukkan saudara dengan ayat ini untuk menolong kita. Galatia 3 ayat 29. Mari sama-sama kita membaca ayat ini saudara. Galatia 3 ayat 29, 1, 2, dan 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Alkitab katakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka yang terjadi begini, karena kita punya Tuhan, telah ditebus oleh darah Kristus, maka ini hasilnya dampak menjadi milik Kristus. Karena iman kita kepada Tuhan, kita diselamatkan. Yang kedua, kita menjadi miliknya Tuhan. Karena kita miliknya Tuhan, dampaknya, hasilnya buat kita, benefitnya, keuntungannya adalah ini. Maka dikatakan, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara yang percaya kita ini adalah keturunan Abraham? Saya tanya sekali lagi, renungkan, pikirkan dan jawab cukup di hati saudara. Berapa banyak di antara saudara yang percaya gitu loh bahwa kita ini adalah keturunan Abraham? Saudara percaya? Dengarkan saya. Kalau Anda percaya ada keturunan Abraham, pertanyaan saya, apakah pola hidupnya Abraham ada dalam hidup saudara? Kalau kita mengatakan saya adalah keturunan Abraham secara ilahi, secara rohani, oke, saya setuju. Pertanyaan saya, kalau kita merasa keturunan Abraham secara ilahi, secara rohani, harusnya pola hidupnya Abraham itu masuk ada dalam hidup kita. Anda tahu? Apa pola kehidupan Abraham? Obedience, ketaatan. Sebab ketika pola hidup Abraham ada dalam hidup kita, menjadikan kita keturunan ilahi Abraham, kita menerima yang namanya blessing of Abraham. Berkat dari Abraham itu akan datang, itu akan turun menjadi bagian saudara ketika saudara jadi keturunan Abraham. Tapi tunggu dulu, untuk disebut menjadi keturunan Abraham, pola hidupnya Abraham, kebiasaan hidupnya Abraham, contoh hidupnya Abraham, itu harus ada dalam hidup kita. Nah pertanyaannya, pola hidup Abraham, obedience, ketaatan, ada atau tidak dalam hidup kita? Saya akan berulang-ulang dalam pengajaran firman pagi ini terus bicara tentang pola hidup ketaatan supaya nancep.
Kita membangun kekristenan harus ini serius. Bangun pola hidup ketaatan. Sebab kalau kita Kristen cuman ibadah, ngertinya cuman dengar firman, ngertinya cuman melayani Tuhan. Tetapi kita nggak serius, nggak disiplin roh kita membangun yang namanya pola hidup ketaatan. Anda nggak akan bisa mencapai targetnya Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan. Anda akan jadi Kristen yang sembarangan, gak punya pola hidup ketaatan. Tubruk sana, tubruk sini, seenak yang kita mau. Memang kita gak disiplin, gak serius membangun pola hidup ketaatan. Kalau Anda ingin mengalami berkat dari Abraham, berkatnya Abraham, ya harus punya pola hidupnya Abraham. Semua Alkitab bicara pola kehidupan. Ketika Nabi Musa, ada lihat gambar ini saudara ya. Diperintahkan Tuhan untuk membangun kemah suci atau kemah tabernakel. Itu Musa membangunnya sesuai dengan pola dari Tuhan. Di atas gunung Sinai. Nanti kan ada baca keluar pasal 25 turun ke bawah. Tuhan tunjukkan gambarnya sorga. Musa, kamu bangun kemah tabernakel, kemah suci seperti pola yang di sorga. Ditunjukkan Tuhan. Modelnya gini ya. Contohnya gini. Coba lihat ayat ini. Keluaran 25 ayat 9. Kalau Anda kelihatan boleh dengan saya sama-sama membaca ini. Semua dengan pola contoh dari Tuhan. Sama-sama baca 2, 3. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Alkitab katakan Musa ketika membangun kemah tabernakel, Musa harus membuatnya seperti pola dari Tuhan, ya, seperti contoh dari Tuhan, nggak boleh meleset. Jadi kemah tabernakel Musa itu ada contohnya, ada detailnya dari Tuhan. Kamu buatnya itu gambarnya kemah tabernakel, kemah suci. Itu ada contohnya. Nanti begitu di pasal terakhir dalam kitab Keluaran, ini kan pasal 25 kan, ditunjukkan contohnya. Musa buat gini, halamannya, ruangan suci, ruangan maha suci, perkakasnya Musa ya, pintu gerbangnya gini ya. Itu contoh dari Tuhan, itu petunjuk dari Tuhan. Modelnya, polanya dari Tuhan, sesuai pola. Dan Musa, kalau kita baca dalam Keluaran 40, dia mengerjakan sesuai pola. Nanti begitu dikerjakan sesuai dengan pola, ada lihat ya. Keluaran 40-34 hasilnya dahsyat loh. Kalau orang ikuti polanya Tuhan, taat sama polanya Tuhan, hasilnya amazing. Hasilnya luar biasa hebat. Apa hasilnya? Saya baca hasilnya, ini hasilnya. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan atau kemah tabernakel atau kemah suci. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan hadiratnya turun. Shekinah glory turun. Ayat 35 kita lihat. Sehingga sama-sama kita baca deh. 35, 2, 3. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun. Saudara, ini kunci. Ini rahasia hidup berkemenangan dalam Tuhan. Ini rahasia hidup dalam kuasa Tuhan. Bagaimana supaya hadirat Allah dalam hidup kita. Penyertaan pribadi Tuhan ada dalam hidup kita. Selalu dan selalu saya katakan sama saudara dalam pengajaran saya sampaikan. Hadirat Tuhan ketika ada sama kita. Ketika kemuliaan hadiratnya itu turun. Shekinah glory turun. Itu gak nampak. Kita tidak melihat hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan kita gak bisa lihat. Tapi selalu saya katakan hadiratnya yang turun, ya, Shekinah glory yang turun. Ingat baik-baik catat, itu mengalirkan urapan. Kita suka kejar urapan. Kita pengen urapi saya Tuhan, urapi Tuhan. Yang dikejar bukan urapan. Urapan Allah ini keluarnya dari hadirat Allah. Kalau Allah hadir otomatis urapan mengalir. Anda ngerti ya? Yang kita kejar bukan urapan. Urapan bicara kuasa. Urapan kalau bekerja, urapan begitu dilepaskan itu sakit sembuh. Apa yang membuat laut terbelah jadi dua, itu urapan Tuhan. Itu kuasa Tuhan, nampak
Woi, angin dari timur datang terbelah. Kelihatan itu kuasa. Kalau kuasa Tuhan bekerja, itu nampak. Sakit sembuh, tembok Yeriko roboh. Kelihatan kuasa. Keluarga kita dipulihkan. Pekerjaan kita diberkati. Ada saja berkatnya tiap hari. Ada saja rezeki Tuhan datangkan. Itu pekerjaan kuasa Allah. Itu pekerjaan urapan. Tetapi urapan kuasa berkat dan segala macam. Itu datangnya mengalirnya dari hadirat yang turun. Anda ingin gak keluargamu ada kemuliaan hadirat turun? Hidup kita, pekerjaan kita, hadiratnya ada. Ya, Shekinah glorinya ada, kemuliaan. Bagaimana caranya? Anda harus membangun pola hidup ketaatan. Ketaatan itu harus menjadi kebiasaan, habitnya kita. Saya ulang, apa jadinya gitu loh. Kekristenan kita cuman ibadah, cuman melayani. Tapi kita nggak serius, kita nggak disiplin. Nggak punya pola membangun ketaatan. Disiplin roh itu penting. Satu kali mungkin penting. Saya belum pernah mengajarkan sama saudara tentang disiplin rohani. Oh itu penting loh. Orang Kristen yang memble akan jadi lemah kalau gak punya disiplin rohani. Jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun lagi. Kesaksiannya jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kenapa? Gak punya disiplin rohani. Mungkin penting pengajaran ini akan saya sampaikan. Gak tahu kapan, pada waktunya Tuhan. Disiplin ini penting. Untuk membangun yang namanya pola hidup ketaatan. Supaya hidup kita berkualitas. Jadi kita ngerti saudara ya. Pola hidup taat sama Tuhan, kita taat pada perintah Tuhan. Itu akan membuat kita ngalami namanya apa? Hadiratnya turun, hadiratnya menghasilkan urapan. Makanya hidup kita gak sama lagi, berkemenangan dalam kuasa Tuhan. Nah, saya akan bawa saudara berikutnya. Ya, saya akan tunjukkan justru di masa-masa sukar, di mana hari-hari ini terjadi, nubuatan firman Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan banyak orang, manusia gak punya polanya Tuhan. Itu repot loh, Alkitab sudah katakan. Makanya butuh disiplin rohani, bangun pola ketaatan. Karena dinubuatkan, dinyatakan oleh Alkitab. Manusia akhir zaman tidak punya pola hidupnya Tuhan. Gak punya pola obedience, kacau hidupnya. Kita lihat, kita buktikan dengan ayat firman Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Nanti Pak David bantu baca untuk kita ya. Ayat 1 perhatikan berkaitan dengan ayat yang kedua. Mari Pak silakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir itulah hari-hari ini. Akan datang masa yang sukar dan sudah terjadi. Hari yang sukar itu. Apa akibatnya masa sukar yang terjadi pada kehidupan manusia di dunia? Ini yang terjadi. Ayat 2 lanjutkan Pak. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Dan turun ke bawah terus Anda baca di rumah. Anda lihat justru masa sukar yang terjadi melanda dunia di hari-hari ini. Di hari-hari ke depan akan masanya semakin sukar. Semuanya jadi sukar. Kesulitannya makin tinggi, makin berat tantangannya. Tetapi apa yang terjadi? Sayang, justru makin sukar dihimpit sama kesesakan. Banyak manusia, banyak orang. Kayaknya termasuk juga orang Kristen. Ya. Manusia dikatakan akan mencintai dirinya sendiri. Gak punya pola ketaatan. Gak punya polanya Tuhan dalam dirinya. Cinta diri bukan cinta Tuhan loh. Meleset kan. Nubruknya nubruk sana nubruk sini. Gak punya sasaran. Dan ini akan terjadi bagi orang yang cuma ke gereja saja. Tapi gak punya pola ketaatan. Oh yang penting maju tak gentar melayani. Setia melayani, rajin melayani. Tapi tidak membangun pola ketaatan. Ya ini yang terjadi, kacau hidupnya, berantakan hidupnya, tidak punya pola ketaatannya Tuhan, pola hidupnya Tuhan gak punya, cinta diri bukan cinta Tuhan, apalagi dan jadi hamba uang, budaknya uang, cinta uang itu akar kejahatan, jadi gelap mata, apalagi mereka akan membual cerita sana cerita sini, membual dolak dalik bibirnya gak bisa dipegang gitu. Itu keadaan manusia akhir zaman. Jadi kalau ada lihat orang ngomongnya muter-muter. Ngomongnya A, besok B, dolak, dalik, bolot, bibirnya, lidahnya. Itu tandanya orang itu gak punya polanya Tuhan. Ya, orang itu tidak punya pola obedience.
Orang itu nggak taat sama Tuhan, makanya berani ngomong membual. Makanya berani ngomongnya dolak-dalik nggak karuan. Kenapa? Tidak punya pola hidupnya Tuhan. Oh, saya berdoa pagi ini bertobat kita semua. Bertobat kita. Bangun pola disiplin ketaatan, minta ampun sama Tuhan. Apalagi di sini. Ya, menyombongkan diri. Semua kan karena Tuhan, apa disombongkan. Lalu mereka menjadi pemfitnah, fitnah sana, fitnah sini, memberontak terhadap orang tua, durhaka, dan tidak mau berterima kasih. Gak bisa mengucap syukur sama Tuhan, sama sesama. Gampang saja melupakan kebaikan Tuhan, kebaikan orang. Itu tanda orang gak obedience, gak punya pola hidupnya Tuhan. Jadi berantakan ya. Apalagi tidak mempedulikan agama. Ini parah puncaknya. Sehingga Anda pernah gak dengar orang, teman kita, orang di luar rumah kita sana, di luar gedung kita ngomong begini, Kristen kok gini, orang Kristen ke gereja kok gini. Sebetulnya bukan Kristennya loh. Kristen dibawa-bawa sih. Esensinya bukan Kristennya, orangnya. Bukan Kristennya, orangnya. Tapi selalu orang di luar sana bilang, Kristen kok gini, Kristen kok gitu kerjanya, Kristen kok keluarganya gini, Kristen suami kok gitu Kristen, istri kok gitu jadi Kristen. Kok Kristennya yang dibawa? Padahal kan orangnya, bukan Kristennya. Dasarnya orangnya gak punya pola hidupnya Tuhan. Gak punya pola hidupnya Bapak orang percaya Abraham. Bagaimana ngalami berkat Abraham? Pola ketaatan Abraham kita gak punya. Bertobat loh kita saudara. Agak keras nih saya ngomong pagi ini. Banyak orang mencela kekristenan. Gereja kok gitu, Kristen kok gitu. Gara-gara kita orangnya. Makanya saya katakan orang Kristen kalau dia tidak membangun pola ketaatan, ini loh yang terjadi. Tuhan dipermalukan. Itu masalahnya. Kerajaan Allah dipermalukan karena kita. Orang berkata tentang Yesus, ikut Yesus kok gitu. Kok Yesus disalahin? Kitanya yang salah padahal. Yesus dipermalukan. Kekristenan pengikut Yesus dipermalukan karena kitanya nggak bangun pola ketaatan. Anda lihat screen ini. Membangun pola ketaatan. Ketaatan itu penting, saudara. Makanya membangun pola ketaatan. Karena ketaatan itu adalah tema utama dalam Alkitab. Seperti saya katakan dari awal kayak ini tadi ya. Intisari Alkitab itu cuma dua kok. Pemberontakan, ketaatan. Hati kita gak boleh kosong loh. Ruang hati kita gak boleh kosong. Harus ada yang ngisi. Semua manusia ada dan saya. Ruang hati kita itu ada ruangan-ruangannya. Ada satu ruangan itu gak boleh kosong, gak boleh diisi apapun. Ya, tinggal tergantung yang isi Tuhan atau setan. Kerajaan Allah atau dunia atau iblis. Ya, pemberontakan atau ketaatan. Itu saja, dua saja. Tentu kita harus belajar obedience, ketaatan harus ada dalam pola kehidupan kita. Coba Anda lihat dalam Roma pasal 1 ayat 5-6. Tapi karena waktu mungkin gak usah dibaca ayat ini deh. Kepanjangan kalau saya terangkan ayat ini. Saya ingat Tuhan, sementara Tuhan ingatkan lagi saya khotbah ini. Tuhan ingatkan saya dua hal. Kenapa sih kita harus taat? Apa pentingnya taat? Ada tanya kan, pendeta apa pentingnya membangun pola ketaatan? Apa pentingnya taat? Saya tunjukkan. Yang pertama Tuhan ingatkan begini. Kita gak usah bahas ini dulu ya, karena waktu udah habis. Kenapa pentingnya ketaatan? Kenapa kita harus taat Pak Pendeta? Untuk taat segala untuk apa? Membangun pola ketaatan. Ke gereja saja kan cukup. Melayani kan sudah bagus. Memang melayani bagus. Tapi tanpa pola ketaatan gak bisa. Apa pentingnya ketaatan? Yang pertama Tuhan ingatkan begini. Tuhan singkapkan begini. Ketaatan itu bukti kepercayaan kita. Anda taat sama Tuhan. Itu bukti kepercayaan. Orang percaya sama Tuhan itu pasti taat. Dan singkatnya begini. Ketaatan sama Tuhan bukti kepercayaan. Percaya penuh sama Tuhan. Makanya namanya taat sama Tuhan. Orang Kristen yang punya pola hidup ketaatan. Ketaatannya itu tidak harus dijelaskan ini loh kamu harus taat. Kadang-kadang ketaatan tidak harus disertai dengan penjelasan. Anda nangkep gak kira-kira maksud saya? Ketaatanmu kepada Tuhan tidak harus disertai dengan ketaatan. Tuhan, kenapa saya mesti nurut sama Tuhan? Ada apa? Kenapa? Ingat cerita Abraham kan? Satu kali Tuhan datang sama Abraham sama bapak orang percaya. Kepercayaan bukti ketaatan. Dan betul Abraham taat. Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal yang satu-satunya itu yang kau kasihi. Persembahkan korbankan di atas gunung Moria. Abraham gak tanya, untuk apa Tuhan?
Kok anak dipersembahkan? Bikin apa saya mesti taat? Kok pakai anak-anak dibawa-bawa? Abraham nggak tanya. Abraham percaya saja sama Tuhan. Itu bukti ketaatan, itu percaya. Berangkat ke Gunung Moriah dan tidak disertai penjelasan oleh Tuhan. Nggak ada jaminan. Abraham, lu mesti taat. Persembahkan anakmu nanti. Tuhan nggak ngomong tapi ya. Aku sediakan domba pengganti. Ada domba tersangkut di semak-semak belukar. Nggak ada jaminan itu. Tidak ada penjelasan itu. Meskipun tidak ada penjelasan. Abraham taat. Itu namanya orang percaya. Itu namanya orang taat. Tetap percaya, tetap taat. Meskipun tidak disertai penjelasan. Kenapa mesti gini Tuhan? Itu loh taat. Tidak gampang. Tapi butuh dibangun. Polanya kebiasaan, lama-lama kita bisa taat. Kadang kita mengalami hal yang gak menyenangkan, tapi kita bisa taat. Yang terakhir Tuhan ingatkan ini, coba lihat dalam, tolong multimedia, kita udah gak bahas yang ini saja karena waktu gak cukup. Tolong sediakan 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Dan siapkan tolong multimedia, saya lihat ya, saya lupa ayatnya, Ibrani, disiapkan dulu multimedia ya. Ibrani pasal 2 ayat 7 dan 8. Saya baca dulu ini. Kenapa kita mesti taat? Ya, 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saya ulang. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ini jarang dibahas, jarang disampaikan, jarang diajarkan, jarang. Saya nggak pernah dengar lah ngajar ini. Tapi ini penting maksud saya gitu. Walaupun Anda nggak pernah dengar bukan berarti nggak penting. Ayat ini nggak pernah dibahas di gereja bukan berarti nggak penting. Saya pun nggak pernah bahas ini masalahnya. Tapi ini penting loh. Ketika saya bicara ketaatan Tuhan berikan ini. Tuhan singkapkan ayat ini kepada saya. Ya. Kenapa sih kita taat-taat itu kenapa penting? Nanti pada waktunya. Satu kali kelak pada waktunya. Setiap kita yang punya pola hidup ketaatan. Akan menghakimi malaikat-malaikat. Siapa ini malaikat-malaikat? Malaikat pemberontak. Itu kita hakimi. Ya, siapa malaikat kita hakimi? Pemberontak, malaikat pemberontak. Itu istilah saya begini loh saudara ya. Kalau misalnya kita itu hidupnya nggak taat misalnya ya, suka memberontak. Bagaimana kita bisa menghakimi pemberontak? Kalau kita jadi hakim, karena kita jadi hakim menghakimi pemberontakan di sini. Kalau kita jiwanya pemberontak, bagaimana menghakimi pemberontak? Kita jadi pemberontak nggak bisa. Kalau kita jadi hakim, bagaimana kita bisa menghakimi seorang koruptor? Maafkan saya, kalau kita sendiri korupsi, diam-diam kita korupsi. Bagaimana coba saya tanya kita bisa hakimi koruptor? Nanti kita akan diam-diam cari celah, cari kesempatan meringankan koruptor. Kenapa? Aku juga korupsi kok, gitu saudara ya. Bagaimana kita bisa menghakimi pemberontak, malaikat pemberontak. Nah kitanya nggak taat, kitanya pemberontak, nggak bisa. Apa pentingnya kita bangun pola ketaatan? Nanti pada waktunya Tuhan akan jadikan kita menjadi hakim atas pemberontak-pemberontak. Itulah malaikat-malaikat pemberontak Lucifer dan kawan-kawan. Itu loh saudara ya. Coba, memang sekarang belum, coba lihat Ibrani terakhir deh. Tanggung saya terangkan sama saudara. Ibrani saya baca. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, bawah kaki Yesus. Dan Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Sebab dalam penaklukan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi perhatikan, sekarang ini belum kita lihat. Menjadi kuasa hakim menghakimi para pemberontak belum kita lihat, tapi nanti kita lihat. Tapi kuasa itu kalau kita punya ketaatan itu diberikan kepada kita. Kalau Anda kerjanya apa itu namanya ya? Oh, suka beli-beli tanah itu apa namanya ya? Kalau saudara misalnya suka kerjaannya semacam itu. Ada beli tanah yang besar 100 hektar misalnya. Lalu sudah dikasih SK, sudah keputusan ditok-tok-tok itu punya saudara SK-nya. Tetapi ternyata mungkin secara SK itu punya saudara, legal punya saudara. Tapi ternyata ada orang ilegal tinggal di tanah yang saudara baru beli SK-nya. Secara de facto punya saudara. Tapi realitanya masih banyak orang tinggal di tanah saudara. Bagaimana caranya? Supaya itu legal semuanya
SK itu betul, itu punya saudara semua. Tapi masih ada orang di situ. Anda mesti suruh pergi orang itu. Istilahnya pembebasan lahan, usir pergi. Ini punya saya. Ya, sampai kemudian nanti betul-betul itu punya saudara gitu ya. Seperti itulah kita. Nanti pada waktunya, sekarang belum kita lihat. Tapi kalau kita bangun pola ketaatan, kita jadi hakim loh. Dan masih banyak hal yang lain, waktu terbatas. Tapi kenapa kita bangun pola ketaatan? Salah satunya ini jarang dibahas. Tapi Anda mesti ngerti. Kenapa kita bangun pola ketaatan? Kalau kita pemberontak, bagaimana bisa ngalami seperti ini, menghakimi pemberontak? Gak bisa kita menghakimi malaikat pemberontak, kitanya pemberontak. Makanya harus taat. Kalau menghakimi pemberontak, malaikat pemberontak kita bisa, apalagi masalah-masalah yang lain. Kita pasti berkemenangan dalam Tuhan, kata Alkitab. Masalah hari-hari, Anda mau menang, harus taat. Karena taat itu kunci kemenangan kita. Laut Teberau itu terbelah karena ketaatan. Ada tahu cerita kan, saya suka ajarkan. Itu tembok Yeriko runtuh, itu karena ketaatan, muter taat. Saya percaya kalau Anda bangun pola ketaatan, Anda berkemenangan dalam Tuhan.